Satset. Itulah cara kerja Federasi Sepak Bola Indonesia akhir-akhir ini, teman-teman. Mereka gerak cepat dalam mendatangkan pemain keturunan, dan kita belum dapat isu yang begitu matang, akan tetapi tiba-tiba ada saja pemain keturunan yang sudah resmi menjadi bagian dari tim nasional Indonesia. Dan ternyata cara kerja Satset ini diikuti oleh Federasi Sepak Bola Palestina, teman-teman. Setelah mereka lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Federasi Sepak Bola Palestina langsung mendapatkan jasa striker keturunan baru. Mereka gerak cepat untuk mendatangkan pemain sekelas Wessam Abu Ali, teman-teman. Abu Ali secara resmi telah menjadi bagian tim nasional Palestina di bulan Juni 2024 ini. Wessam Abu Ali dipersiapkan untuk menghadapi ketatnya persaingan di kualifikasi ketiga Piala Dunia 2026. Wessam Abu Ali ini bukanlah seorang pemain keturunan yang biasa saja. Ia bisa dikatakan sebagai pemain grade A karena ia pernah menjadi bagian tim nasional Denmark dan juga lama berkarir di Liga Eropa, teman-teman. Wessam Abu Ali adalah seorang striker dengan usia 25 tahun, dengan tinggi badan 1,87 meter dan harga pasar saat ini 26,07 miliar rupiah. Dia merupakan pemain berdarah keturunan Palestina dan juga Denmark, teman-teman. Sebelum menjadi bagian tim nasional Palestina, Wessam Abu Ali ini pernah membela tim nasional junior Denmark, di mana ia pernah membela tim nasional Denmark U17 pada tahun 2016, U18 di tahun yang sama, dan U19 di tahun 2018, serta tim nasional Denmark U20 di tahun 2019. Kemungkinan karena kesulitan bersaing untuk menembus timnas senior Denmark hingga pada akhirnya Wessam Abu Ali ini memilih menjadi bagian tim nasional Palestina di tahun 2024 ini, teman-teman. Wessam Abu Ali ini baru-baru ini saja berkarir di Liga 1 Afrika bersama klub yang ia bela, yaitu El Ahly. Ia bergabung dengan El Ahly pada 11 Januari 2024 lalu, alias di awal tahun ini, dan dikontrak kurang lebih 4 tahun hingga 30 Juni 2028 mendatang, teman-teman. Sebagai informasi tambahan, teman-teman, bahwa El Ahly Kairo ini merupakan salah satu klub papan atas di Liga Mesir. Liga Mesir sendiri merupakan salah satu liga top di kawasan Afrika, teman-teman. Di Liga Mesir musim ini, Wessam Abu Ali sempat bermain di beberapa laga sisa, tepatnya di 7 laga sisa Liga 1 Mesir, dengan torehan 4 gol dan juga 3 assist. Kita bisa lihat bahwa ia langsung tampil gacor di Liga Mesir, teman-teman, padahal ia baru saja bergabung. Dan ia juga berkesempatan tampil di 6 laga Liga Champions Afrika, akan tetapi memang hanya mencetak 1 gol. Dan juga di Piala Domestik dengan 1 penampilan dan 1 gol, teman-teman. Jadi musim ini, setelah Wessam Abu Ali bergabung dengan El Ahly, ia berkesempatan tampil dalam 14 laga dan langsung mencetak 6 gol dan juga 3 assist, teman-teman. Ini bisa membuktikan bahwa memang pemain ini memiliki kualitas yang mumpuni. Sebelum bergabung dengan El Ahly musim ini, Wessam Abu Ali ini berkarir di Liga Eropa, di mana ia semenjak tahun 2016 hingga tahun 2023 berkarir di liga tanah kelahirannya, yaitu Liga 1 Denmark, teman-teman. Selain di Liga 1 Denmark, ia juga sempat mencicipi kerasnya persaingan di Liga 2 Denmark, dan juga pada tahun 2023 ia sempat mencicipi persaingan di Liga 1 Swedia, di mana klub Swedia yang pernah ia bela di Liga 1 Swedia yaitu Sirius pada tahun 2023. Penampilan Wessam Abu Ali di Liga Eropa juga tidak terbilang jelek, bahkan cukup bagus. Seperti yang bisa kita lihat, teman-teman, bahwa dari 52 penampilannya di Liga 2 Denmark, ia sukses mencetak 25 gol dan juga 4 assist. Selain itu juga, ia sempat mencicipi Liga 1 Swedia dengan 16 laga, dengan torehan 10 gol dan juga 1 assist. Akan tetapi ia memang sedikit kurang bersinar di kasta tertinggi Liga Denmark, karena dari 22 laga di Liga 1 Denmark, ia hanya mencetak 1 gol dan juga 2 assist, teman-teman. Ia juga berkompetisi di berbagai kompetisi lainnya, sehingga dalam karir sepak bola profesionalnya, Wessam Abu Ali ini telah tampil dalam 190 laga resmi dengan torehan 79 gol dan 17 assist. Sebagai seorang striker, catatan ini cukup terbilang baik, teman-teman. Dan pemain ini ternyata bisa bermain di beberapa posisi lainnya, di mana selain bermain sebagai striker tengah, ia juga bisa bermain sebagai pemain sayap, baik sayap kanan maupun sayap kiri, second striker maupun gelandang serang, teman-teman. Akan tetapi ia memang jauh lebih tajam ketika ia bermain sebagai seorang striker. Kita bisa lihat dari 89 laga ia berperan sebagai seorang striker, ia sukses mencetak 48 gol
dan juga 12 assist. Sedangkan ketika ia bermain sebagai seorang sayap kiri, Wessam Abu Ali mencetak 22 gol dan juga 2 assist dari 40 kali penampilannya. Ketika ia berposisi sebagai sayap kanan, ia sukses mencetak 2 gol dari 12 kali penampilannya. Akan tetapi ketika ia berposisi sebagai second striker maupun gelandang serang, ia gagal mencetak gol, teman-teman. Yang artinya posisi utama dari seorang Wessam Abu Ali ini adalah striker tengah atau depan tengah, teman-teman. Ia sangat tajam ketika berposisi sebagai striker. Kehadiran Wessam Abu Ali ini membuat lini pertahanan timnas Palestina semakin tajam. Karena sebelumnya timnas Palestina memiliki striker lokal bernama Odai Dabak yang kini berkarir di kasta tertinggi Liga Belgia. Kita bisa lihat bahwa harga pasar dari Odai Dabak ini dan juga pemain keturunan baru mereka Wessam Abu Ali sama-sama 26,07 miliar rupiah, yang artinya kedua pemain ini memiliki kualitas yang tidak jauh berbeda atau bisa dikatakan setara, teman-teman. Odai Dabak sendiri sejauh ini memang merupakan striker andalan timnas Palestina, bahkan ia sukses mengantarkan timnas Palestina lolos ke putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Akan tetapi keberadaan Odai ini dianggap kurang oleh Federasi Sepak Bola Palestina sehingga mereka menghadirkan sosok Wessam Abu Ali, teman-teman. Jadi duet dua pemain ini akan membuat lini depan timnas Palestina semakin menakutkan di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, teman-teman. Dan bisa kita lihat, teman-teman, walaupun Odai Dabak ini berstatus sebagai pemain lokal, akan tetapi kualitasnya tidak jauh berbeda dari pemain keturunan timnas Palestina. Dan Odai ini juga bermain bukan di Liga Asia, melainkan di Liga Belgia yang merupakan salah satu liga terbaik di Eropa saat ini, teman-teman. Jadi sebetulnya kualitas pemain lokal Palestina dan juga pemain keturunan Palestina di sana tidak jauh berbeda, bahkan bisa dikatakan sama, teman-teman. Dan sebagai informasi tambahan, teman-teman, bahwa Wessam Abu Ali ini sebetulnya telah debut bersama timnas Palestina pada 6 Juni 2024 lalu. Ketika itu di lanjutan atau di laga kelima kualifikasi kedua Piala Dunia 2026 zona Asia, ketika Palestina melawan Lebanon, Wessam Abu Ali ini melakukan debut dan tampil full 90 menit. Akan tetapi ternyata Wessam Abu Ali gagal mencetak gol di debutnya karena hasil duel tersebut adalah 0-0, teman-teman. Akan tetapi mengingat itu merupakan debut bagi seorang Wessam Abu Ali, jadi wajar-wajar saja dia belum berhasil mencetak gol bagi tim nasional Palestina, teman-teman. Dan sebagai informasi tambahan juga, teman-teman, bahwa timnas Palestina sejauh ini menjadi salah satu negara yang sudah memastikan diri lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan ini menjadi sejarah bagi Palestina karena mereka sebelumnya belum pernah lolos ke kualifikasi ketiga. Mengingat jumlah peserta Piala Dunia 2026 bertambah, membuat Federasi Sepak Bola Palestina sangat ingin lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Maka dari itu, mereka tidak ingin mentok di putaran ketiga pada babak kualifikasi ini, tapi mereka ingin melangkah lebih jauh, bahkan menargetkan lolos ke Piala Dunia 2026, sehingga mereka akan aktif mendatangkan pemain-pemain keturunan baru mereka, selain sebagai striker maupun pemain berposisi sebagai lainnya, teman-teman. Dan menarik untuk kita tunggu bagaimana kira-kira pencapaian Palestina di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti. Dan tentu kita juga berharap bahwa Indonesia saat ini memang memiliki masalah yang sama dengan mayoritas negara Asia lainnya, yaitu kekurangan striker yang mumpuni. Saat ini ada beberapa nama yang telah masuk ke Federasi Sepak Bola Indonesia untuk dilakukan naturalisasi kepada pemain keturunan Indonesia yang saat ini berkarir di Liga Eropa, khususnya berposisi sebagai striker. Tetapi teman-teman, sejauh ini belum ada striker yang mumpuni yang menjadi solusi tumpulnya lini depan timnas Indonesia. Tentu kita berharap Federasi Sepak Bola Indonesia juga bisa menemukan seorang striker keturunan berkualitas baik seperti Wessam Abu Ali ini, sehingga Indonesia bisa bersaing di kualifikasi ketiga Piala Dunia 2026, teman-teman. Oke teman-teman, demikian informasi yang bisa saya sampaikan di video saya kali ini. Jika teman-teman menyukainya, silahkan like, subscribe, komen secara sopan dan bijaksana. Dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya, teman-teman. Terima kasih teman-teman.